Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu biasa yang ke-29 ini, kita diajak untuk merefleksikan kembali perjalanan hidup kita, di mana kita diposisikan sebagai warga negara dan sebagai warga kerajaan surgawi yang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Bacaan suci pada hari ini mengingatkan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita tersebut. Saya memberi tema renungan ini dengan keseimbangan hidup. Dalam Injil, Tuhan Yesus bersabda, "Berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Apa yang mau ditekankan dalam sabda Yesus ini? Yesus mengingatkan agar kita dalam menjalani kehidupan ini mengusahakan keseimbangan dengan melakukan sesuatu tidak dengan berat sebelah, atau tidak melakukan yang satu tetapi mengabaikan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sering dalam perjalanan hidup kita menemukan orang yang memandang sesuatu dengan tidak seimbang. Ia melihat hanya dari satu sisi dan mengabaikan dari sisi yang lain. Sebagai warga negara yang baik, kita dituntut untuk memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Misalnya dengan membayar pajak. Dengan demikian, kita telah memenuhi kewajiban kita untuk mendukung kemajuan negara dan kesejahteraan warganya. Sebagai umat Allah atau sebagai warga kerajaan surgawi, kita juga dituntut untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah. Apa yang Allah inginkan dari kita? Allah menginginkan agar kita percaya kepadanya sebagai satu-satunya Allah dan tiada yang lain. Ini dikatakan kepada kita dalam kitab Nabi Yesaya yang dapat kita lihat dalam bacaan pertama. Allah ingin agar kita menyerahkan diri secara utuh kepadanya. Dengan menyerahkan diri kita kepada Allah berarti kita mau dibentuk Allah dan mau menjadi alat bagi Allah untuk membawa kabar gembira kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mendengar istilah 100% Katolik, 100% Indonesia yang dicetuskan oleh almarhum Insinyur Sujia Pranoto. Semboyan ini dengan jelas menegaskan keseimbangan seperti yang telah kita refleksikan di atas. Monsinyur Ignatius Suharyo menuliskan tema-tema sehubungan dengan kekatolikan dan keindonesiaan dalam bukunya Catholic Way. Tulisannya menggambarkan arti menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Idealnya, seorang warga negara yang beragama Katolik karena imannya bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat Indonesia, khususnya dalam masa pandemi ini, dan terlebih bagi orang-orang kecil, miskin, lemah, tersingkirkan, dan yang mengalami penderitaan lain. Sikap ini harus kita usahakan baik secara individu maupun secara komunal pada segala bidang. Kita mesti bekerja sama dengan semua pihak, golongan, agama yang berkehendak baik
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil, dan sejahtera. Agar hal ini dapat terwujud, kita dapat mencontohi para tokoh Katolik nasional di masa lalu seperti Monsinyur Sujiyapronoto, I.J. Kasimo, Ignatius Slamet Riyadi, Agustinus Adi Sucipto, Yosafat Sudarso, dan masih banyak lagi yang lain. Kita pun bisa menimba dari gerakan-gerakan yang baik dari Gereja Katolik dan masyarakat sekarang ini dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang kesenian, pendidikan, dan kesehatan, yang mengangkat makna Pancasila, kebinekaan, dan NKRI. Juga menjalin relasi antar umat beragama. Dengan melakukan semuanya ini, berarti kita melakukan aksi nyata dalam masyarakat di mana kita merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya. Akhirnya, dengan berpedoman pada ajaran Yesus pada hari ini, mari kita ciptakan keseimbangan antara yang rohani dan yang jasmani, agar kasih kepada Allah terpancar nyata dalam tindakan kasih kita kepada sesama dan negara. Amin.